Halo guys, kakak-kakak yang cantik yang ganteng. Ini aku mau menjelaskannya sekali lagi ya. Di setiap live selalu saya jelaskan dan sudah saya tulis di About Me. About Me itu tuh pada saat pertama kali kalian masuk live channel, itu kan ada ya kata sambutan dari host. Itu sudah selalu saya sebutkan, saya tidak baca kodam, kehamilan, dan kesehatan. Di konten beberapa konten juga udah saya sebutkan kenapa saya tidak mau sebutkan kesehatan, karena masih ada BPJS ya, masih ada dokter. Kenapa nanya ke tukang tarot? Kalau soal kehamilan ya, itu bayinya, roh bayinya itu masih di alam yang lain ya, kasihan ditanya ke tukang tarot. Kalau kenapa saya mau baca soal percintaan dan juga soal karir, karena kalian kan sudah menjalankannya. Jadi gambarannya seperti apa itu yang kepake ya, apakah sesuai dengan intuisi kalian, itu yang digunakan. Dan sekali lagi kalau soal kehamilan ya, yang pertama cek kesuburan, itu BPJS masih bisa gratis. Kedua, program kehamilan memang butuh dana. Yang ketiga, adopsi anak. Tapi ingat, kalau sudah berhasil dapat anak kandung, anak adopsi jangan dilupakan. Tanya kepada orang tua dan tetangga-tetangga ya, banyak yang seperti itu, tidak punya anak, begitu adopsi anak kandung dapat. Begitu dapat anak kandung, sekali lagi ya, anak adopsi jangan dilupakan. Oke. Ini sekarang aku tidak baca kodam. Aku bingung banget baca kodam. Ini batu natural ya, di shop tuh banyak banget yang udah. Mungkin karena saya pajang ya, karena nggak ada pajangan lain. Maaf loh ya, maaf kalau saya miskin, maaf ya. Tapi saya, aduh jeleknya ngomong miskin. Maaf ya kalau saya belum bisa beli pajangan yang lain seperti itu. Oke. Intinya tuh saya tidak baca kodam, jelas tidak baca mistis. Jadi kalau ada yang nanya mistis, saya suka kesel sendiri. Ya, jangan nanya mistis. Saya tidak baca kodam tuh jelas tandanya saya tidak baca mistis, saya tidak baca kesehatan, dan juga saya tidak baca kehamilan. Oke, solusinya udah saya sebutkan tadi. Oke, sekarang saya coba baca soal peruntungan aja ya. Peruntungan keuangan untuk kita. Ini pesan untuk, bisa dibilang tuh global general reading, kolektif untuk semua, untuk diaminkan, nggak ada salahnya ya. Bukan berarti untuk individu kalian, bedakan live dengan konten ya. Petarot lain banyak yang kontennya ngasal, satu kartu, dua kartu, tiga kartu, langsung dibuka karena kisahnya menarik, FYP. Oke lah, rezeki masing-masing. Ini saya pakai intuisi ya. Tarot tuh intuisi, logika, dan juga psikologi kalau di saya. Terima kasih ya. Selanjutnya keuangan untuk kita semua ya, terutama di bulan Agustus. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini karena saya mau cantumin di sosial media lain ya, karena banyak yang komen aneh-aneh juga tuh di sosial media lain. Oke, ini kalau soal keuangan, yang pertama as pedang, kekuatan untuk menyelesaikan segala masalah ya. Masalah itu harus bisa kamu selesaikan dengan baik. Kalau ada hutang, bayarkan dulu hutang, baru kamu uangnya tuh kamu belanjakan untuk yang lain. Jangan sampai utang belum beres, contoh utang ya, atau suatu kewajiban belum beres, tagihan belum beres, uangnya udah kamu pakai yang lain. Intinya kekuatan untuk menyelesaikan segala masalah itu harus kamu utamakan. Selesaikan masalah yang ada dulu, baru kamu mendapatkan beli hal yang lainnya ya. 8 tongkat selanjutnya, amin, suatu perkembangan baik yang cepat, tawaran yang baik, tawaran yang banyak, banyak itu lebih dari satu, itu akan ada ya, peningkatan akan ada dalam soal keuangan kita, amin. 5 pedang, perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Di tempat di mana kita mencari rezeki, sebaiknya hindari perselisihan. Jika ada yang frontal dengan kita, jangan sampai kita meladeninya. Intinya hindari perselisihan ya. Karena 5 pedang itu bukan 5 tongkat lagi, bukan lagi persaingan, tapi seperti ada orang yang tidak suka dan jatuhnya frontal karena sudah ada peningkatan, dan mereka jatuhnya tuh kayak nggak suka main frontal, jatuhnya bisa menjatuhkan kita. Sebaiknya kita bisa membela diri dengan baik ya, dengan senyuman dan logika. Disarankan jangan sampai dalam soal keuangan, jangan sampai bertindak bodoh ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang nanti jatuhnya kita sesali ya. Dan kedepannya akan ada suatu peningkatan lagi, amin. Kita semua, walaupun ini melambangkan seorang lelaki ya, tapi kita semua ya akan menjadi seseorang yang lebih dewasa dan lebih berempati tinggi, bisa meladeni orang-orang yang tidak suka dengan kita dengan baik, dan kita bisa bertanggung jawab akan segala hal ya, terutama soal empati dan perasaan, bisa paham terhadap orang lain. Semoga ini semua bisa terjadi pada kita, peningkatan
sesuatu yang harus bisa diselesaikan, peningkatan dan peningkatan untuk bisa dihindari, ini karmic split ya. Semoga itu bisa terjadi, amin walau alam, amin ya robbal alamin. Terima kasih.